Halo, selamat pagi semuanya. Kita akan belajar tentang gerakan literasi di sekolah yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Al-Alsadi Alimin, Magister Pendidikan, mata kuliah Literasi Digital. Perkenalkan, saya Octavia Marni, NIM 3120101131, kelas B pagi, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas tentang strategi gerakan literasi digital di sekolah dan contohnya. Mari kita masuk pada pembahasannya. Namun, sebelum masuk pada pembahasan tentang gerakan literasi digital di sekolah, ada beberapa poin yang akan kita bahas. Poin pertama tentang literasi digital. Poin kedua tentang literasi digital sebagai kecakapan hidup. Poin ketiga yaitu tentang strategi gerakan literasi digital di sekolah. Poin keempat yaitu tentang pentingnya literasi digital. Kita masuk pada poin pertama tentang literasi digital. Apa sih itu literasi digital? Mari kita masuk pada pembahasannya. Literasi digital. Literasi digital adalah sebuah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digitalisasi, termasuk alat-alat komunikasi yang modern atau jaringan internet, dalam menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan informasi, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara bijak, cerdas, cermat, tepat, dan tentunya patuh hukum, dan aturan dalam rangka membina komunikasi dan interaksi positif dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk pada pembahasan poin kedua tentang literasi digital sebagai kecakapan hidup. Apa itu literasi digital sebagai kecakapan hidup? Mari kita bahas. Di era globalisasi informasi, keterampilan literasi media digital adalah kecakapan penting yang perlu dimiliki oleh siapapun untuk bersaing secara global. Digital literacy merupakan kemampuan seorang individu dalam menggunakan teknologi, tidak hanya mampu membaca informasi di media digital, akan tetapi juga seorang individu yang mampu mencari, mengidentifikasi, dan mengevaluasi suatu informasi yang telah didapatkan. Kita masuk pada poin pembahasan yang ketiga tentang strategi gerakan literasi digital di sekolah. Apa itu strategi gerakan literasi digital di sekolah? Mari kita masuk pada pembahasannya. Literasi digital sekolah harus dikembangkan sebagai mekanisme pembelajaran terintegrasi dalam kurikulum atau setidaknya terkoneksi dengan sistem belajar mengajar. Siswa perlu ditingkatkan keterampilannya, guru perlu ditingkatkan pengetahuan dan kreativitasnya dalam proses pengajaran literasi digital, dan kepala sekolah perlu memfasilitasi guru atau tenaga kependidikan dalam mengembangkan budaya literasi digital di sekolah. Ada beberapa strategi gerakan literasi digital di sekolah. Yang pertama, penguatan kapasitas fasilitator. Apa yaitu? Kita masuk pada pembahasannya. Penguatan aktor atau fasilitator literasi di lingkungan sekolah ditekankan pada pelatihan kepala sekolah, pengawasan guru, dan tenaga kependidikan tentang literasi digital. Pelatihan-pelatihan tersebut terkait dengan penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan sekolah. Misalnya, kepala sekolah dan pengawas
diberikan pelatihan tentang penggunaan media digital dalam manajemen sekolah. Guru diberi pelatihan tentang pemanfaatan media digital dalam pembelajaran. Poin kedua, dalam strategi gerakan literasi digital di sekolah, yaitu tentang peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu. Yang pertama, penambahan bahan bacaan literasi digital di perpustakaan. Misalnya nih, penyediaan bahan bacaan bertemakan digital, menyediakan bahan bacaan dalam bentuk salinan lunak, atau penyediaan alat peraga sebagai sumber belajar terkait dengan literasi digital. Kedua, penyediaan situs-situs edukatif sebagai sumber belajar warga sekolah. Nah, situs-situs edukatif digunakan oleh seluruh warga sekolah. Misalnya, guru dapat menggunakan situs ruangguru.com. Yang ketiga, penggunaan aplikasi-aplikasi edukatif sebagai sumber belajar warga sekolah. Nah, aplikasi-aplikasi edukatif yang bisa digunakan oleh warga sekolah adalah Jelajah Seru. Kedua contohnya, Anak Cerdas, 1001 Lagu, Kumpulan Dongeng, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, pembuatan mading sekolah dan mading kelas. Nah, majalah dinding yang sering disebut dengan mading adalah sarana yang dapat digunakan warga sekolah dalam menyediakan sumber informasi dan untuk belajar. Poin ketiga, dalam strategi gerakan literasi digital di sekolah, yaitu tentang perluasan akses sumber belajar bermutu dan cakupan peserta belajar. Pertama, penyediaan komputer dan akses internet di sekolah. Nah, penyediaan komputer dan akses internet merupakan salah satu upaya yang penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada era digital saat ini. Sumber belajar yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan menggunakan akses internet dengan sangat cepat dan efisien. Kedua, penyediaan informasi melalui media digital. Penyediaan layar dan papan informasi digital di beberapa titik strategis di lingkungan sekolah dapat membantu warga sekolah dalam memperoleh informasi dan pengetahuan baru. Kita masuk pada bagian keempat dalam strategi gerakan literasi digital di sekolah. Yang pertama, pelibatan para pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan ini misalnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan industri, relawan pendidikan dan media. Misalnya kayak seperti ini. Membuat aktivitas literasi digital dalam bentuk pameran karya, peserta didik dalam hal literasi digital, menyediakan sarana dan prasarana pendukung literasi digital, dan memfasilitasi pelatihan fasilitator literasi digital di lingkungan sekolah. Kedua, penguatan forum bersama orang tua dan masyarakat. Forum bersama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat di sekitar lingkungan sekolah. Forum yang melibatkan orang tua dan masyarakat dalam segala hal terkait dengan perkembangan sekolah, terutama yang akan berdampak peserta didik, perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh membangun budaya literasi digital di sekolah. Contoh yang pertama, siswa-siswa dianjurkan membaca melalui aplikasi digital. Dengan melakukan aplikasi digital, kegiatan membaca melalui aplikasi digital, maka pihak sekolah sudah menerapkan salah satu kegiatan literasi digital. Contohnya dengan aplikasi e-book dan Google Book. Nah, di sini siswa-siswa akan mencari
bahan materi atau bahan pelajaran, bahan bacaan di dalam aplikasi tersebut. Nah, guru-guru yang akan mengarahkan siswanya untuk menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya, kita masuk pada contoh kedua, yaitu guru mengajak para peserta didik untuk menulis lewat aplikasi digital. Ada nih gebrakan baru di dunia pendidikan, yaitu guru sedang belajar menulis. Apabila seorang guru sudah senang menulis, mungkin ke depannya ia akan mengajak siswa-siswanya untuk belajar menulis. Bahkan seandainya nih guru dan pihak sekolah peka terhadap keadaan zaman sekarang, kini sudah banyak anak SMP, SMA yang sering menulis di Funfold, menulis secara online, salah satunya di Wattpad. Selanjutnya, kita masuk pada poin ketiga dalam contoh membangun budaya literasi digital, yaitu sekolah menyediakan kelas virtual bagi siswa-siswanya. Manfaat adanya kelas virtual yaitu untuk mengantisipasi adanya peristiwa yang terjadi seperti sekarang ini. Kedepannya, bagi siswa-siswa yang sedang sakit dan tidak bisa mengikuti kegiatan sekolah, jadi bisa ikut kalau kelas virtual berhasil dibuat. Contohnya melalui Google Meet, ada via Zoom. Nah, apabila kelas virtual berjalan dengan baik, ketika anak yang sudah sembuh, yang sakit tadi sudah sembuh, bisa mengikuti kelas tersebut melalui link yang dibagikan oleh guru tersebut. Kita masuk pada poin keempat dalam contoh membangun budaya literasi digital di sekolah. Nah, warga sekolah berkomunikasi menggunakan teknologi digital. Salah satunya bentuk komunikasi yang seharusnya sering dimiliki oleh warga sekolah adalah mengirim pesan, email. Ini merupakan cara terbaik untuk mengenalkan siswa tentang fungsi literasi digital. Tugas-tugas yang diberikan guru tidak perlu lagi menggunakan WA sebagai perantara, tetapi email akan lebih profesional. Nah, tugas-tugas nih yang diberikan oleh guru, nanti setelah siswa mengerjakannya, siswa akan mengirim kembali melalui email guru tersebut. Nah, dengan demikian anak-anak akan mengetahui tentang fungsi literasi digital dan mereka akan juga belajar tentang literasi digital seperti mengirim pesan, mengirim tugas melalui email, mencari informasi pembelajaran melalui media digital. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu tentang pentingnya literasi digital di sekolah. Yang pertama, literasi digital merupakan salah satu alat agar dapat membentuk keterampilan siswa dalam berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Yang kedua, literasi digital menjadi pedoman untuk menunjang pembelajaran dengan media digital. Yang ketiga, kemampuan literasi digital menjadikan siswa mampu mentransformasikan kegiatan melalui penggunaan perangkat teknologi digital. Poin keempat, literasi digital memiliki peran penting dalam keterlaksanaan daring atau pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19 saat. Selanjutnya, yang kelima, keberhasilan membangun literasi digital merupakan salah satu indikator pencapaian dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Yang terakhir, yang keenam, yaitu jika generasi muda kurang menguasai kompetensi digital, hal ini sangat beresiko bagi mereka untuk tersisih dalam persaingan memperoleh pekerjaan
partisipasi, demokrasi, dan interaksi sosial. Sekian dari pembahasan tentang gerakan literasi digital di sekolah yang mengacu pada strategi gerakan literasi digital di sekolah dan contohnya. Semoga dapat manfaat bagi kita semua dan mari kita belajar tentang literasi digital lebih mendalam lagi, apalagi di masa pandemi saat ini. Semangat terus untuk belajar tentang literasi digital. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi.